Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul Jalali wal Ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, pertama, marilah kita bersama-sama mengingatkan diri kita pribadi masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari di hari Jumat yang penuh barakah ini kita bersama-sama mengajak diri kita untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan menjalankan dua hal: menjauhi apa yang sudah dilarang dan mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut kita lakukan karena takwa kita kepada Allah merupakan nilai esensial dalam hidup sebagai seorang Muslim. Takwa bagi generasi modern yang hidup di serba digital, hidup di serba maju saat ini, juga bisa dimaknai dengan meningkatkan ketekunan dalam belajar, meningkatkan dalam disiplin mengatur waktu, meraih prestasi, rajin solat 5 waktu, dan beribadah kepada Allah dimanapun berada. Sebaliknya, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dalam kehidupan yang serba sangat maju ini, kita bisa menghindari berita-berita hoaks, ujaran kebencian, menjauhi ajaran radikalisme dan terorisme, menjauhi permusuhan demi membangun dan membela NKRI negara kita yang kita cintai. Saudaraku jemaah salat Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita yang serba maju ini tentu banyak sekali pergeseran-pergeseran dalam kehidupan, tatanan-tatanan kehidupan dan semuanya. Seperti saat ini di siang hari ini, kita semuanya merasakan bahagia karena kita bisa melaksanakan ibadah solat Jumat, karena dapat melaksanakan Jumat bersama-sama. InsyaAllah semoga amalan-amalan kita setiap harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
di siang hari ini, setelah kita melaksanakan perayaan Idul Adha dengan lancar, selamat, semuanya bahagia. Karena itu, mari kita bersama-sama merenungi makna dan hakikat yang terkandung dalam peringatan hari Idul Adha yang sudah kita laksanakan tadi pagi. Kemarin kita sudah melaksanakan perayaan Idul Adha. Secara bahasa Id memiliki makna hari raya dan Adha bermakna hewan sembelihan. Maksudnya adalah pada hari Idul Adha kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban dengan menyembelih binatang-binatang hewan kurban untuk sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari istimewa itu juga dapat dinamakan dengan Hari Raya Haji, karena sehari sebelum umat muslim yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah, Hari Raya Idul Adha juga dinamakan dengan Hari Raya Besar, karena mengingat peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi dalam kitab Nasyaihul Ibad terletak pada halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya, apa alasan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah? Apa alasannya Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang sangat peduli terhadap orang lain. Rahasia pertama, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau menjadi kekasih Allah adalah selalu mendahulukan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan perintah-perintah Allah untuk dijalankan daripada kesibukan yang lain, hingga kini peristiwa tersebut dikenang oleh muslim sedunia. Ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan dan dikerjakan oleh generasi-generasi sampai generasi masa depan. Rahasia yang kedua, kesuksesan Nabi Ibrahim adalah selalu bertawakal kepada Allah. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim selalu berusaha keras, selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas, selalu berusaha dengan cerdas dan ikhlas. Dan Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah, berdoa kepada Allah, dan semuanya, setiap menjadi usahanya selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ajaran Islam, kita semuanya diperintahkan untuk selalu berikhtiar meraih apa yang menjadi impian kita. Kita selalu diperintah untuk berdoa, bermunajah, memohon pertolongan Allah. Dan pada akhirnya ketika usaha doa sudah dilakukan, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam konteks hari Idul Adha kemarin, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Ia bekerja dengan cerdas untuk mengklarifikasi mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya sampai 3 kali. Kemudian akhirnya dia juga mendiskusikan dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah sosok yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi. Nabi Ibrahim juga tidak pernah ditemukan makan di sore hari, kecuali disertai oleh kawan, oleh sahabat, walaupun harus berjalan jauh untuk mencari kawan yang mau makan bersamanya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu makan ketika ada temannya. Beliau juga akan makan ketika ada sahabat-sahabat yang lain. Ketika tidak ada, maka dia akan mencari orang lain, mencari temannya, mencari saudara muslimnya yang lain untuk diajak makan bersama. Dan beliau tidak pernah makan sendirian. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra kita, namun kita semuanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan dari penyembelihan kurban ini sebenarnya adalah tidak hanya kegiatan penyembelihan hewan kurban saja, tapi ada pesan yang sangat mendalam. Sesungguhnya kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih sifat buruk kita, menyembelih sifat sombong kita, menyembelih aku yang ada dalam diri kita semuanya. Karena manusia memiliki sifat aku inilah yang sangat besar. Dan kenapa kita semuanya diperintahkan untuk membaca takbir, tahmid, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita agar menyadari diri kita bahwa sesungguhnya yang paling agung, yang paling besar, yang paling berkuasa, yang paling bisa atas semua hal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita semuanya tidak ada sedikit kekuatan, sedikit kemampuan yang bisa kita lakukan kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain, kita juga diperintahkan untuk menjadi seorang yang peduli sosial, membantu sesama yang membutuhkan, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mari saudaraku semuanya, dalam semangat Hari Raya Idul Adha ini, kita lakukan yang terbaik. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang terbaik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Ghafur. Ampunilah umat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihanilah mereka, bimbinglah mereka, sayangilah mereka sebagaimana Nabi Muhammad menyayangi mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, keturunan-keturunan kami semuanya. Berilah selalu keselamatan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.